Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertepatan hari ini masuk tanggal berapa Rajab, Pak? Tanggal 3. Ya, tidak terasa sekarang kita sudah masuk tanggal 3 Rajab, yang artinya hanya beberapa waktu lagi insyaallah kita memasuki Ramadan. Dan kita diajarkan oleh para ulama untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang terakhir sebelum kemarin kita mengkaji tentang konflik Palestina, yakni Amul Huzan yang kedua. Kita terakhir membahas mengenai kematian dari Abu Thalib. Hari ini kita membahas mengenai kematian dari Khadijah, dan insya Allah kita masuk pada perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengingatkan kembali bahwa Amul Huzan ini maknanya luas, karena ada sebagian yang menolak bahwa Nabi sedih itu hanya karena faktor kematian orang terdekatnya. Di antara pendapat yang menyatakan demikian adalah pendapatnya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kata beliau, Amul Huzan itu bukan hanya terkait dengan kematian Abu Thalib dan Khadijah. Kata beliau, Amul Huzan itu karena semakin tertutupnya peluang dakwah Islam di Mekah. Makanya nanti urutannya setelah Amul Huzan, Isra Mi'raj, turun perintah sholat. Setelah Isra Mi'raj itu hijrah, Pak. Setelah Isra Mi'raj itu hijrah ke Yastrib atau ke Madinah. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ya sikap yang sangat keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi kecuali setelah Abu Thalib wafat. Jadi Abu Thalib meninggal dunia, maka perilaku keras itu meningkat. Kata para ulama, karena memang ini diantara hikmah kekafiran dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir, ada hikmahnya. Apa hikmahnya, Pak? Abu Thalib, sistem perlindungan Abu Thalib pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berlaku. Seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, ya Abu Thalib tidak diakui lagi sebagai bagian dari orang-orang kafir Quraisy. Karena Abu Thalib masih kafir Quraisy, maka pelindungannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu diakui. Ini diantara hikmahnya. Maka begitu Abu Thalib meninggal dunia, ada kesempatan orang. Lebih parah lagi ketika Khadijah meninggal dunia. Karena banyak orang-orang yang benci pada syariat yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena Khadijah masih hidup, mereka menghargai Khadijah. Karena Khadijah ini adalah orang kaya,
pengusaha besar yang mungkin banyak pengusaha di Quraisy itu dulu minjem duit juga sama Khadijah gitu Pak. Khadijah ini adalah mitra bisnisnya mereka, jadi simbol. Begitu Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, maka perilaku mereka pada Nabi SAW makin luar biasa zalim. Maka kata Salman Al-Audah, ini seorang ulama besar, tidak berimannya Abu Thalib menjadi salah satu perlindungan terbaik kepada Nabi SAW. Jadi selalu ada hikmah. Dan inilah pentingnya belajar sejarah, karena kita baru mendapati ya setelah mereka meninggal dunia, tercatat oleh para ulama dan kita ambil pelajarannya. Jadi terkadang sesuatu yang menurut kita baik tidak baik di sisi Allah, tapi sesuatu yang menurut kita tidak baik ternyata ada pelajaran berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak firman Allah menyuruh kita mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil ibrah wahai ulil absar, orang-orang yang senantiasa melihat, orang-orang yang senantiasa belajar. Karena kata beliau, pelindungan Abu Thalib tidak lagi bermanfaat seandainya Abu Thalib muslim dan kafir Quraisy masih memandang Abu Thalib, karena Abu Thalib minhum, bagian dari mereka, orang-orang Quraisy. Ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Salman Al-Audah. Yang berikutnya, wafatnya Abu Thalib dalam keadaan kafir salah satu bukti kemurnian ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada kehendak Nabi di situ. Al-Quran itu betul-betul murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi tidak bisa mengantarkan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Nah, ini pelajaran Pak, bahwa hidayah itu domainnya siapa Pak? Domainnya Allah atau domainnya manusia? Hidayah domainnya siapa? Allah atau manusia? Domainnya Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki diberikan hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, siapa yang Allah kehendaki diberikan kesesatan, wa may yudlil fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita cuman nyampein aja Pak. Boleh nggak nawarin Islam Pak? Nawarin Islam ke orang lain boleh nggak? Ngajak orang masuk Islam boleh nggak? Kalau maksa nggak boleh. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Makanya saya pernah cerita belum ya, ketika saya masih di sekolah ya, jadi kesiswaan, saya diminta kepala sekolah dulu membriefing 3 anak yang mau ikut AFS di Amerika Serikat. Saya waktu itu belum berangkat ke Inggris, masih jauh. Saya belum pernah keluar negeri lah. Kata beliau, coba antum itu briefing 3 anak kita yang mau AFS ke Amerika Serikat 1 tahun. Saya bilang, saya keluar negeri aja belum pernah Sat. Tapi saya cobalah. Saya bingung, nyari-nyari browsing apa ya yang mau saya kasih materi ke mereka. Akhirnya saya dapat buku The Choice itu. Buku The Choice, bukunya Ahmed Didat. Ahmed Didat ini gurunya dari siapa Pak? Gurunya Zakir Naik. Saya ambil aja buku itu, kemudian saya bedah bertiga tuh. Jadi kita berempat ya, diskusi masalah buku itu. Saya bilang, antum sebaiknya sebelum berangkat ke Amerika beli ini buku, pelajari baik-baik supaya nanti kalau ke sana bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip mau mengikis akidah, ya antum bisa ada counternya. Karena akidah ini yang barang mahal kan gitu. Kalau yang lainnya mungkin antum bisa menyesuaikan, tapi ini prinsip sawabit namanya. Kalau dalam agama kita tuh ada yang namanya sawabit, ada yang mutaghayyirat. Sawabit itu tetap Pak, nggak boleh berubah sampai kapanpun. Misalnya apa? Ya akidah. Akidah ini nggak boleh berubah. Tapi ada yang sifatnya mutaghayyirat, fleksibel. Misalnya urusan apa? Fikih terkait dengan hari ini ada yang namanya apa kalau kita pesan makanan itu GoPay kayak gitu kan ya. Di zaman Nabi nggak ada GoPay. Nah maka ini bisa kajiannya terus berkembang.
ya dengan kias dan segala macamnya. Dan ternyata ini bermanfaat, Pak. Ternyata benar begitu pulang anak-anak kami setelah pulang 1 tahun di sana, ada manfaatnya juga, kepake. Karena di sana dia bertemu, karena di sekolahnya wajib ikut kelompok ya, kelompok yang non Islam itu. Kemudian dia dalam tanda kutip didoktrin gitulah oleh temannya, dan dia sudah bisa counter itu karena dia baca bukunya Ahmed Didat itu. Dia cerita sama saya, alhamdulillah itu Ustaz, buku itu ternyata kepake juga. Dia berdebat dengan temannya itu sampai kemudian temannya malah ragu dengan agamanya sendiri. Oleh gurunya kemudian dipanggil, kamu jangan ikut lagi di kelompok itu. Dia bilang, memang dari awal saya nggak mau ikutkan kelompok itu karena saya Muslim. Karena dia Muslim gitu ya, dan udah kelihatan dia perempuan gitu ya, berhijab. Dan karena memang diharuskan ikut kelompok itu ya dia ikut. Tapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Allah sudah kehendaki hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dari 7 miliar orang di muka bumi ini, kita yang dapat hidayah, ini Masya Allah Pak, rezeki yang luar biasa. Bahkan Nabi tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya, yakni Abu Thalib. Ya, Nabi tidak menerima ajaran dari keluarga terdekat juga. Kemudian tidak lama berselang adalah wafatnya Khadijah. Khadijah ini wafat, ada yang menyatakan jaraknya sekitar 3 hari dari wafatnya Abu Thalib, ada yang menyatakan 3 bulan. Tapi intinya Khadijah radhiyallahu taala an ini meninggal dunia pada waktu yang masih sama, tahun yang sama, makanya disebut tahun duka cita. Jadi waktunya tidak jauh dengan wafatnya Abu Thalib. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Khadijah ini menjadi apa ya? Membawa perasaan yang luar biasa menyedihkan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah radhiyallahu taala an adalah istri pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang juga penting, Khadijah ini full power mendukung dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita flashback sejenak, Khadijah ini ketika awal pernikahan itu menyerahkan seluruh kekayaannya, Pak, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena ada sindiran-sindiran, oh Muhammad enak banget ya, menikah dengan seorang janda yang kaya raya. Akhirnya Khadijah berkata, sekarang saya tidak memiliki apa-apa, semua harta saya adalah milik Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi, Pak. Nabi umur 25 tahun waktu menikah itu, semua milik Muhammad. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi jadi bisa sering berkholwat? Menjelang usia beliau 40 tahun, beliau bisa sering berkholwat di Gua Hira karena urusan ekonominya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, urusan dunianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai, Pak. Sehingga para ulama menyatakan kalau bisa kita sudah selesai dengan urusan diri sendiri, dengan urusan ekonomi kita di usia 40 tahun. Jadi kalau bisa 40 tahun itu ya udah passive income gitu ya. Kalau bisa 40 tahun itu dikurangi porsi untuk kita banyak bekerja urusan dunianya, tapi kita betul-betul fokus mempersiapkan akhirat kita. Makanya ada kajian-kajian banyak rahasia usia 40 tahun. Karena rata-rata Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Jadi di balik selesai urusan dunianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada istrinya Khadijah. Yang berikutnya, ini Nabi waktu itu usianya kira-kira berapa, Pak? Meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib usia Nabi berapa, Pak? 50 tahun. Kita hitung ya. Kalau Nabi itu diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, Amul Huzn ini tahun ke-12 kenabian, ya, karena setelah itu nanti ada Isra Mi'raj, akhirnya terjadi hijrah tahun ke-13. Berarti usia Nabi sekitar berapa waktu itu, Pak? 52 tahun. Kalau Nabi kemudian wafat 63 kurang 52 berarti berapa? 11 tahun inilah usia poligaminya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti usia monogaminya Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih lama atau lebih sebentar, Pak?
lebih lama Nabi bermonogami. Jadi Nabi beristri satu hanya Khadijah itu usianya lebih lama daripada Nabi berpoligami. Karena memang Khadijah ini tidak tergantikan. Posisinya beliau mensupport Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya, dengan jiwanya. Beliau juga memberikan anak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Khadijah ini ada berapa anak, Pak? 6. Siapa aja? Qasim. Hah? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Satu lagi? Abdullah. Kalau Ibrahim dari siapa? Dari salah satu dari Maria Al-Qibtiyah, Ummu Ibrahim nama ini. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran berharga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang kesabaran. An Mus'ab bin Sa'ad, dari Mus'ab bin Sa'ad, an abihi, dari ayahnya, qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas asyaddu bala. Kata beliau, siapa yang paling berat ujiannya di antara para manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al anbiya'u summal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Jadi ujian terberat itu adalah ujian para nabi. Maka saya selalu bilang ya ke mahasiswa kalau saya ngajar sejarah peradaban Islam, kalau antum lagi galau, lagi sedih, pelajari sirah. Dengan mempelajari sirah, kita akan merasakan ternyata ujian Allah kepada kita tidak ada apa-apanya, Pak. Kemarin saya dapat tulisan orang, dia bilang nyesel masuk IPA karena ternyata soal ujiannya banyaknya ujian ekonomi hari ini. Paham gak maksudnya? Ternyata ujian manusia hari ini tidak jauh dari ujian yang namanya ekonomi. Yang di daerah mana tuh ada yang bunuh diri karena tidak bisa beli beras, gitu ya. Ujian kita tidak jauh dari ujian ekonomi. Tapi ujian para nabi itu lebih dari itu. Separah-parahnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ceritanya, Pak. Kita ditimpukin apa oleh orang gitu dari jalan, dari rumah mau ke masjid, ada enggak ditimpukin di sini? Mau ngaji seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud digebukin oleh orang lain, ada, Pak? Enggak ada. Separah-parahnya kita hari ini enggak ada yang sampai kemudian dizolimi oleh orang lain, disiksa. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana dinuhu sulban shattada bala'u. Seseorang itu diuji dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kokoh, maka berat pula ujiannya. Jadi bukan berarti orang makin beriman malah tidak diuji oleh Allah. Justru makin beriman ujiannya makin kenceng, Pak. Disadari atau tidak ujiannya makin kenceng. Yang repot itu ujian apa, Pak? Justru ujian kenikmatan. Orang kalau sehat itu kadang-kadang jauh mengingat Allah tuh, Pak. Tapi kalau sakit, sejelek-jeleknya orang, insya Allah dia ingat Allah, Pak. Betul nggak? Kalau dia sakit ya, kalau dia ditimpa masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dia. Tapi kalau ujiannya kenikmatan, waktu luang, kekayaan, nah ini yang repot. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita dapat pelajaran berharga tentang keutamaan bersabar. Jadi hal yang kemudian keluar dari peristiwa wafatnya Khadijah adalah keutamaan bersabar. Saya tambahkan satu lagi. Setelah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat ke Taif. Urutannya gitu, Pak. Berangkat ke Taif. Taif pada waktu itu menjadi objek dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pergi ke sana dengan siapa, Pak?
Dengan siapa Nabi pergi ke Taif? Hah? Nabi SAW pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Saya ulas sedikit. Zaid ini adalah budak Nabi SAW, hadiah dari istri beliau Khadijah. Jadi Khadijah memberikan hadiah budak Zaid bin Harithah. Dulu budak masih diperbolehkan, dan budak itu dijual beli, bisa dikasih orang gitu ya. Tapi karena Nabi SAW tidak memiliki anak laki-laki beliau Qasim Abdullah meninggal, maka Zaid ini oleh Nabi SAW diangkat sebagai anak. Singkat cerita, nanti Zaid ini menikah, Pak, dengan salah satu saudaranya Nabi, yang juga nanti jadi istrinya Nabi. Siapa, Pak? Istrinya Zaid yang nanti kemudian menjadi istrinya Nabi SAW. Siapa namanya? Zainab. Jadi beliau ini dulunya menikah dengan Zainab, tapi kemudian bercerai. Nah, dulu itu ada kepercayaan bahwa mantan istri dari anak itu tidak boleh dinikahi oleh mertua. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi untuk menikah mantan istrinya Zaid, untuk mematahkan itu. Karena Zaid sejatinya bukan anak kandung, gitu Pak. Untuk mematahkan itu, ini perintah Allah. Makanya beliau bilang, istrinya ini satu-satunya yang langsung tertera kasus Zaid itu kan. Zaid itu satu-satunya sahabat yang namanya tertulis dalam Al-Quran, Pak. Ya, kemudian istrinya ini, mantan istrinya Zaid kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti Zaid menikah lagi. Di pernikahan yang kedua inilah lahir seorang anak yang mulia namanya Usamah bin Zaid. Ya, nanti kisahnya bisa kita pelajari ketika perang melawan Bizantium di fase Madinah. Namun saya ingin ceritakan bahwa Zaid ini punya keutamaan. Di antaranya adalah salah satu yang masuk Islam awal-awal dari kalangan budak, Zaid bin Harithah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala majma'in. Singkat cerita, Zaid ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemani Nabi pergi ke Taif. Bukan disambut, malah disambit, Pak. Ya, di Taif Nabi ingin mengajarkan Islam, tapi kemudian ditimpuki, dan Zaid oleh kata para ulama melindungi wajahnya dan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badannya Nabi itu dilindungi oleh Zaid, sampai kemudian badannya Zaid itu berdarah. Sebagian badannya Nabi juga berdarah. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian pergi. Di dalam perjalanan pulang itu terjadi dua peristiwa penting. Yang pertama adalah ketika Nabi sedang beristirahat, Nabi didatangi oleh malaikat. Malaikat menawarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan gunung. Kata malaikat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya engkau berdoa kepada Allah, akan aku balikan itu gunung hilang di orang-orang Taif. Kira-kira kalau Nabi waktu itu minta aja, Pak, terjadi nggak tuh, Pak? Pasti terjadi, Pak. Lihat surat Nuh. Surat Nuh, Pak. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan Nuh berkata, wa qala Nuhur rabbi, ya Rabb, la tazar 'alal ardi, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini minal kafirin dayyara, orang-orang kafir. Dikabulkan Allah, Pak? Dikabulkan dengan cara apa? Banjir. Hujan yang kemudian terjadi banjir yang sangat besar, hilang, Pak. Hanya tersisa orang-orang soleh di atas kapal. Seandainya waktu itu Nabi berdoa, selesai itu Taif.
Tapi apa kata Nabi SAW? Enggak. Aku justru berdoa mudah-mudahan anak keturunan mereka jadi orang-orang yang soleh. Sekarang Taif semuanya udah Islam, Pak. Pertanyaannya, kapan orang-orang Taif itu masuk Islam? Kapan doanya Nabi ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Orang Taif jadi masuk Islam. Orang-orang Taif masuk Islam itu setelah terjadi peristiwa perang Hunain. Sekitar tahun 10 Hijriah. Jadi menjelang Nabi wafat, kan Fatu Mekah. Setelah Fatu Mekah, habis itu meletus perang Hunain. Setelah perang Hunain itulah Hawazin, Taif dan sekitar situ semuanya masuk Islam. Coba hitung jaraknya. Ini terjadi tahun 11 kenabian. Sedangkan itu tahun 10 Hijriah. Ada jarak sekitar 10 atau 11 tahun. Doanya Nabi, Pak, dikabulkan Allah jaraknya sekitar 10-11 tahun. Ini kita ada bukan Nabi, bukan sahabat, bukan wali, baru doa pagi, siang dia udah ngeluh, kok belum dikabulkan Allah gitu, Pak. Ada kayak gitu kan? Kok gak dikabulkan? Nabi, Pak, doanya Nabi baru dikabulkan sekitar 10 atau 11 tahun setelah perang Hunain. Peristiwa yang kedua adalah ketika Nabi masuk ke kebun milik salah seorang dari pemuka Taif. Beliau kemudian di sana di kebun anggur itu ya, beliau beristirahat dengan Zaid sampai kemudian salah satu pemiliknya merasa kasihan dan meminta pembantunya namanya Adas untuk memberikan anggur dan juga minuman pada Nabi dan juga Zaid. Mereka belum kenal nih, belum saling mengenal. Tiba-tiba Adas ini datang, ini dari tuanku, kata Adas. Adas ini seorang Nasrani. Kemudian oleh Nabi SAW diterima, dan ketika Nabi mau minum, Nabi mengucap Bismillah. Nabi mengucap apa? Bismillah. Adas bingung, Pak. Bismillah itu apa? Dengan nama Allah. Allah itu siapa menurut engkau? Allah itu Rabbku dan aku adalah utusannya. Kemudian dia cerita, dia dari sebuah tempatnya Nabi Syuaib. Terjadi dialog hingga kemudian Adas ini masuk Islam. Jadi ada hasilnya apa satu, Pak? Di Taif itu Adas, pembantunya pemuka Taif ini masuk Islam. Apa pelajarannya? Kata para ulama, jangan pernah malu menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Karena Adas masuk Islam karena mendengar satu kalimat dari Nabi SAW, yakni Bismillah. Hanya dengar Bismillah saja masuk Islam. Saya pernah cerita belum ya, di Jerman ada orang masuk Islam gara-gara dengar Hamdallah. Di Inggris ada orang masuk Islam karena tidak sengaja dengar azan. Karena azan itu kalau di Inggris tuh indoor, Pak, nggak boleh outdoor. Cuma karena indoor, jadi kalau lagi kebuka ada orang masuk gitu ya, pintunya dibuka, suaranya ya agak keluar gitu kan ya. Orang itu nggak sengaja lewat, ngedengar, dan dia deketin aja deket pintu itu, dan dia dapat hidayah dari situ, Pak. Hanya mendengar azan. Kalau yang di Eropa itu di Jerman, dia mendengar hamdalah. Jadi temannya orang Islam sakit. Temannya orang Islam sakit, begitu dia mengunjungi, dia nanya gimana kabarmu? Alhamdulillah, sudah lebih baik. Orang Jerman ini bingung. Alhamdulillah itu apa? Segala puji bagi Tuhan saya. Dia bingung lagi karena nggak ada dalam rumusnya dia. Kamu nih sakit tapi masih bersyukur. Nggak ada dalam kepala dia orang sakit bersyukur. Akhirnya kata orang Muslim ini, sakit dalam ajaran agama saya menggugurkan dosa. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, doanya gimana, Pak? Doanya gimana? Syafaqallah syifaan ajilan la ba'sa tahurun insya Allah. Ya, semoga Allah menyehatkanmu dengan sehat yang tidak akan sakit lagi. La ba'sa, jangan khawatir.
tahurun, mensucikan, insya Allah. Sakit kita ini menggugurkan dosa. Jadi orang Islam itu orang beriman, perkaranya semuanya baik, Pak. Sakit aja menggugurkan dosa. Maka dari situ orang ini kemana-mana selalu mengucapkan alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Padahal dia bukan muslim, Pak. Sampai suatu saat Allah berikan dia hidayah, dia penasaran alhamdulillah itu apa, dia buka Al-Quran, dipelajari surat Al-Fatihah, dan kemudian dia masuk Islam. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ke Taif itu pelajaran yang luar biasa. Maka kita masuk pelajaran berharga dari Amul Huzan ini adalah perintah untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kata para ulama, sabar itu dalam makna bahasanya adalah al-kaffu wal man'u, mencegah dan menahan. Dari sisi istilah, habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyara'u, menahan diri sesuai dengan tuntunan akal dan tuntunan syariat. Ini makna dari sabar. Artinya kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan syahwat, mengendalikan harkat dan martabat. Keutamaan sabar, ulama yang membedah ini pertama menyatakan sabar ini disebutkan 70 kali di dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali, Pak, perintah Allah yang berkenaan dengan sabar. Ada berapa, Pak? Ada 70 kali Allah nyebut tentang perintah bersabar. Berikutnya, orang-orang yang bersabar itu ma'iyatullah, mereka bersama dengan Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ada sahabat yang pernah ditegur Nabi, Pak, gara-gara nggak sabar menyikapi ujian orang-orang lain. Siapa, Pak? Namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar ini sahabat yang sangat lembut, ya, sahabat yang luar biasa, tapi pernah ditegur Nabi ketika kasus apa, Pak? Hadisul ifki. Ketika kasus hadisul ifki. Jadi Abu Bakar ini adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu taala an. Dan Aisyah ini pernah difitnah dengan hadisul ifki. Hadisul ifki itu berita palsu Aisyah itu berzina. Salah satu yang nyebarin itu adalah orang yang selama ini dibantu hartanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Secara kemanusiaan wajar nggak, Pak? Wajar ya, kita nih udah ngebantu orang, tiba-tiba ini orang memfitnah keluarga kita, kan kesel banget kita. Jadi itu manusiawi, wajar, sangat wajar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala kemudian menyatakan kepada orang tersebut, karena kamu sudah kontribusi dalam hadisul ifki itu ya, penyebaran hoax kepada Aisyah radhiyallahu taala, maka dia tidak mau lagi membantu orang tersebut. Maka kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, engkau membantu itu karena siapa? Karena Allah atau karena apa? Kalau karena Allah, tetap lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi pintu hidayah baginya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang sebetulnya secara manusiawi sah-sah saja, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru ditegur, Pak. Jadi ini juga pelajaran buat kita, apa ya? Jangan terlalu berharap kepada makhluk. Kita pasti akan kecewa, Pak. Pasti akan kecewa. Yang kedua, kalau sudah berbuat baik ya sudah, jangan dihitung. Itu kadang-kadang kan gitu, Pak. Kamu nggak tahu nih kamu bisa kayak gini karena siapa, kan gitu. Ini pelajaran berharga dari peristiwa hadisul ifki yang terjadi nanti pada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kembali ke sini, Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Yang kedua,
Orang-orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk orang-orang yang lebih mudah lagi dalam bersabar, Pak. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau lagi ada ujian, solusinya apa, Pak? Baca sirah Nabawiyah, baca sirah sahabat. Saya di rumah buku sirah Nabawiyah itu mungkin ada 6 atau 7. Beda-beda penulis. Sekarang saya senang membanding-bandingkan aja tuh buku-buku sejarah itu. Sirah sahabiyah, kemudian sirah tabi'in. Dan itu terkadang saya menjadi referensi pribadi kalau lagi galau lagi ini. Ternyata ya gitu, Pak. Ujian kita tidak ada seujung kukunya daripada ujian para ulama-ulama dahulu. Dan saya selalu dengar nasihat dari kiai dulu, kalian kalau mau belajar sejarah, belajarlah pada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orang masih hidup, kemungkinan orang itu bergeser besar. Betul, Pak? Kalau orang yang masih hidup, kemungkinan orang itu jadi tidak baik ke depannya besar nggak? Besar. Makanya kiai saya selalu berpesan, kalian itu jangan ngikutin orang baik, jangan ngikutin orang benar, tapi ikutilah kebenaran. Karena kalau ngikutin orang benar, hari ini dia benar, besok dia bisa salah. Tapi kalau mengikuti kebenaran, kebenaran tidak akan pernah salah. Jadi kalau kita berpatokan pada figur orang yang masih hidup, punya potensi untuk kecewa. Punya potensi untuk kecewa. Maka sejarah yang terbaik memang sejarah orang yang sudah meninggal dunia, karena beliau sudah selesai dengan hidupnya. Pelajaran hidupnya bisa kita ambil. Berikutnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Yang berikutnya mendapatkan pujian. Mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sabar juga menghapus dosa. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita bahas. Macam-macam kesabaran kata para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Saya selalu bilang, orang sejahat apapun kalau sudah dihadapi musibah, insya Allah dia ingat Allah, Pak. Saya pernah naik pesawat dari Dubai ya ke London, kemudian kena turbulensi yang agak panjang. Itu bule-bule, Pak, dalam pesawat yang pakaiannya pada minim-minim gitu ya, pada doa-doa juga tuh, Pak. Di pesawat itu ya kalau kita ya sudah lah, pasrah saja, karena saya termasuk yang meyakini pesawat kalau jatuh peluang selamatnya itu tipis ya. Ya kita ya sudah pasrah saja kan, sudah zikir, udah taubat saja. Saya lihat mereka itu yang pakaiannya kayak gitu, ya mereka ternyata pada doa-doa juga. Artinya ada momen-momen tertentu, event tertentu, pasti orang itu butuh Allah. Maka dalam menghadapi musibah tidak ada jalan lain kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada gambar kemarin bagus banget. Orang ketika punya beban nih, taruhlah beban ini 20 kilo kayak karung gitu, Pak.
karung 20 kilo. Maka ketika dia berdiri, beban itu berat. Apa solusinya Pak? Ruku. Laksanakan sholat. Ketika dia ruku, maka 20 kilo ini berkurang tuh, mungkin kurang setengahnya tuh 10 kilo tuh. Habis ruku apa Pak? Sujud dia, sujud. Ketika dia sujud, maka beban dia itu semua glosor Pak, hilang semua. Maka kesabaran yang terbaik adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam pergaulan sesama manusia, karena hari ini banyak terjadi terjerat pinjol, terjerat macam-macam ya, bank keliling kalau di kampung bank emok dan seterusnya. Kalau anak-anak muda rata-rata karena faktornya FOMO, fear of missing out, karena takut dia tidak diakui pergaulannya, dia bela-belain dah tuh. Sampai saya kenal orang yang penghasilannya biasa-biasa saja, dia minjem Pak, minjem uang kredit demi beli iPhone Pak. Saya kenal orang ya, demi beli iPhone dia sampai rela-rela minjem uang. Kenapa? Ya Allah alam. Bisa jadi karena faktor supaya diterima oleh lingkungannya. Dan ini merata, tidak hanya di Indonesia, di Inggris pun anak-anak muda itu banyak yang kena FOMO Pak. Banyak udah kena terjerat pinjol di sana gitu Pak. Di kita banyak anak muda tidak bisa masuk dunia pekerjaan karena begitu dicek, di profiling oleh HRD-nya, ternyata dia BI checkingnya kena Pak. Masih muda, fresh graduate, ternyata kena BI checking. Karena dulu sudah terjerat, apa BI checking istilahnya itu kalau ada grade-grade-nya gitu kalau nggak salah ya. Yang bermasalah itu grade berapa gitu. Sudah kena masalah. Dan ini yang menyatakan bukan saya, yang menyatakan forum HRD gitu ya, cerita dari riset terbaru. Makanya banyak sekarang orang-orang yang bergerak dalam dunia di perusahaan-perusahaan itu ya, HRD itu mereka profiling juga aspek ekonominya, karena banyak dalam perjalanannya itu merugikan nama baik perusahaan katanya. Karena ada karyawan yang terjerat pinjol, itu yang dihubungin sama perusahaannya itu bukan cuma orangnya tapi bosnya, temannya dan seterusnya. Ini membuat suasana tidak nyaman. Maka pergaulan sama manusia kita perlu juga bersabar. Saya selalu bilang kita pegang baik-baik hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Bulughul Maram bab adab, hadis nomor 2. Perintah Nabi untuk selalu melihat ke bawah di dalam urusan dunia agar kita lebih bersyukur. Mudah-mudahan ini untuk saya juga tentunya. Yang ketiga, bersabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bersabar dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan kami ciptakan kalian dalam keadaan bersusah payah. Kata para ulama, susah payah itu bagian dari perjalanan hidup manusia. Khalaqnal insana fi kabad. Kita ini berada dalam kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan menerpa kita, ini bukti kita masih apa Pak? Masih hidup. Kalau diuji Allah berarti bukti kita masih hidup. Termasuk tentunya bersabar dalam jihad dan dalam dakwah. Terakhir saya mau mengutip hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabru diya'a." Sabar itu adalah cahaya yang menyinari. Sabar adalah sumber kekuatan. Makanya Nabi nanti setelah lulus dari ujian Amul Huzan dan Taif, Allah angkat derajat Nabi melalui Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ada perintah apa di situ, Pak? Salat. Maka sabar banyak nempel dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Dari sini pesannya apa? Masjid harus jadi tempat paling nyaman untuk semua. Masjid harus jadi tempat paling nyaman untuk semua. Kemudian
Kemudian sabar juga tidak selalu pasif. Sabar itu juga maknanya aktif. Contoh, sabar dalam perang adalah terus maju, bukan menyerah gitu. Bukan berarti karena sabar kita mundur gitu, enggak, maju. Ini Pak, yang tadi kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah alam bisawab, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari Amul Huzan yang kedua ini tentang wafatnya Khadijah dan juga perjalanan Nabi ke Taif, dan ujungnya adalah Allah ingin mengangkat derajat Nabi, mengambil saripati kesabaran dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi lulus ujian itu. Mudah-mudahan ini juga pelajaran buat kita. Kita bisa lulus ujian kesabaran di dunia ini sehingga Allah kelak memanggil kita dengan gelaran yang luar biasa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah alam bisawab. Maka kalau ada yang mau kita diskusikan, saya silakan. Jazakallah khair Ustaz. Dipersilahkan para jamaah bagi yang ingin bertanya. Mungkin para santri juga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, tadi disampaikan mengenai Sirah Nabawiyah, Pak Ustaz sendiri hampir baca 6 buku, 6 versi ya Pak Ustaz, 6 pengarang gitu ya. Jadi memang banyak sekali buku Sirah Nabawiyah yang banyak penulisnya. Nah, mohon pencerahan aja Pak Ustaz, kira-kira buat kita nih, buat saya yang jujur aja masih awam, yang rada ringan lah, yang bisa mengena gitu ya, untuk baca Sirah Nabawiyah itu karangan siapa? Karena saya pernah baca dan itu bukunya sangat tebal. Di awal-awal itu banyak syair-syair Pak Ustadz. Banyak syair-syair, saya bingung juga kenapa dulu banyak syair dan syairnya bagus-bagus. Sampai menjelang kelahiran Nabi Nabi gitu banyak syair. Nah, kira-kira karangan siapa sih yang agak ringan yang kita bisa dengan membaca buku itu paling tidak secara utuh dari mulai sebelum Nabi lahir sampai Rasulullah wafat itu karangan siapa gitu sih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau sumber rujukan Sirah Nabawiyah yang sering dipakai di kampus-kampus ya untuk mata kuliah Sirah Nabawiyah itu buku Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ini buku induk. Yang berikutnya Rahikul Maktum Al-Mubarakfuri. Kemudian buku Fikih Sirah Nabawiyah ada 2, Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Kemudian Said Ramadan Al-Buti. Kemudian bukunya Haikal ini agak modern. Ini rujukannya Ari Ginanjar tuh ngambil dari bukunya Haikal itu. Kemudian buku Syekh Mustafa dan juga penulis dari Mesir, saya lupa tuh satu lagi. Cuma dari 8 ini, kalau saya memang agak lebih senang ke buku pengarangnya Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Beliau ini guru besar bidang sejarah Islam di Saudi Arabia. Karena beliau ini tidak hanya menulis, tapi juga di belakangnya ada hikmahnya. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetiknya. Yang kedua, yang memang kekurangannya konteks sejarahnya tidak terlalu detail. Karena beliau split gitu. Setelah ambil pelajarannya satu scan gitu ya, angle beliau bahas satu persatu. Hikmahnya untuk konteks kita hari ini. Kalau yang mau memang agak detail dan ringan, itu pengarangnya Syekh Al-Mubarakfuri, ulama dari India. Judulnya Rahikul Maktum. Ini yang menjuarai juara 1 dalam lomba pengarangan kitab Sirah Nabawiyah. Mungkin 2 itu kalau mau yang ringan.
Kalau memang mau yang detail, buku induk itu ya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Jadi kalau mau yang ringan dan dapat poinnya, menurut saya dua itu. Kalau sejarahnya banget, karena saya S1 sampai S3 saya sejarah ya Pak. Jadi saya mencari sumber tulisan yang memang rujukan itunya, data validnya. Saya menganggap karya Al-Mubarakfuri itu lebih lengkap dari sisi sejarah. Cuman kekurangannya, Syekh Al-Mubarakfuri itu tidak banyak mengulas kira-kira ibroh apa untuk kehidupan kita hari ini. Beliau tidak menulis tentang itu. Nah itu dijawab oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Abdul Karim Az-Zaid mengambil hikmah atau kontekstualisasikannya. Kan sejarah itu sebaiknya memang bisa dikontekstualisasikan untuk hidup pada hari ini kan. Itu kan fungsi besar sejarah. Jadi mungkin dua usulan saya sih, paling tidak Al-Mubarakfuri Rahiqul Makhtum, yang kedua Fikih Sirah Nabawiyah Profesor Dr. Abdul Karim Az-Zaid. Dua itu menurut saya yang sistematis, ringan, tapi juga tidak mengurangi bobot gitu ya, bobot dalam karya ilmiahnya. Allahu a'lam. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait tadi salah satu ayat di mana kita didekatkan antara sabar dan sholat, Ustaz. Kemudian ya kita teringat juga Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya itu, tenangkan kita dalam sholat atau istirahatkan kita dalam sholat gitu, Ustaz. Nah mungkin ada makna yang lebih jauh, Ustaz, untuk istirahatkan dalam sholat itu. Apakah memang sulit menarik diri tiba-tiba menjadi khusyuk dengan begitu banyaknya pemikiran, pekerjaan gitu ya, tiba-tiba kita ditarik langsung hening, dan nah apa kiat-kiat untuk itu, Ustaz, meskipun kita berusaha untuk khusyuk. Syukran, jazakallahu khair. Iya, itu kalimat lengkapnya. Nabi sering memanggil Bilal. Kalimat Nabi kepada Bilal, ya Bilal istarihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi nyuruh Bilal untuk azan dan segera kita mulai sholat. Dari sini memang kita dapat pelajaran bahwa justru istirahatnya Nabi adalah dengan sholat. Pertanyaannya kan begini Pak, kalau istirahat maunya cepat apa lama Pak? Istirahat maunya cepat apa lama durasinya? Orang istirahat pasti pengennya lama kan? Kalau sholat pengennya cepat apa lama Pak? Kalau kita sudah punya keinginan besar untuk bisa sholat berlama-lama, ya itu sholat kita sudah menjadi istirahat. Karena sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka memang mengembalikan fungsi kita sebagai seorang abid, salah satunya adalah dengan memperbaiki sholat. Dan sholat tidak akan pernah baik kalau bacaan Quran kita belum baik. Makanya dianjurkan untuk mempelajari ilmu tajwid, tahsin Quran. Kalau kita sudah tahsinnya baik, mulai masuk ke hafalan. Orang kalau sudah punya hafalan, biasanya punya keinginan untuk sholat lebih lama daripada orang yang tidak memiliki hafalan. Jadi punya pengaruh tuh Pak. Kalau kita punya hafalan An-Naba, An-Nazi'at, Abasat tuh pengen kita paling tidak di sholat-sholat sendiri kita ingin membaca lebih lama. Biasanya orang karena dia tidak punya hafalan yang banyak, ngedengar Quran itu kok lama banget gitu. Tapi kalau orang punya hafalan, ngedengar kayak tadi imam kita membaca surat Al-Baqarah misalnya. Kalau kita hafal, kita tuh jadi enak karena kita sambil ngikutin, sambil memurojaah hafalan kita. Maka basically-nya memang pemahaman terhadap Quran yang akan membuat kekhusyuan di dalam sholat. Saya mau tanya, kalau tarawih nih, tarawih di sini misalnya imamnya baca 1 juz setiap malam, kira-kira jemaahnya
makin rame atau bubar, Pak? Hah? Belum tentu, Pak. Di Bangka, Jalan Bangka di Jakarta Selatan dekat Trans TV ya kalau salah, Mampang itu ada masjid namanya Masjid Al Hikmah, Pak. Setiap malam di bulan Ramadan ya, tarawihnya itu 1 juz. Ketika itikaf, tarawihnya 1 juz, qiyamul lailnya itu 3 juz. Pertanyaan saya, jemaahnya dikit apa banyak? Di Al-Hikmah itu justru kalau yang lain bikin tenda di hari pertama, habis itu tendanya ditutup gitu ya, karena jemaahnya udah sedikit. Di sana justru masuk Asyrul Awakhir, itikaf, masang tenda karena jemaahnya membludak. Karena ya bacaan imamnya bagus, bacaan imamnya baik, kemudian banyak memang menghafal Quran di sana. Sehingga orang-orang yang punya hafalan Quran itu pada mendekat ke sana karena itu momen sekalian juga mendekatkan diri pada Allah, sholat, sekalian memurojaah, sekalian memantapkan hafalan karena Ramadan adalah bulan Quran. Jadi kalau dikaitkan dengan sholat, menurut pandangan saya selain memperbaiki sholat, ada satu lagi yang kita perbaiki, bacaan Quran. Jadi kalau belajar tahsinnya kita agak males-malesan, mulai ubah lagi. Ini saya dalam rangka memperbaiki sholat saya. Kan kemarin kalau saya udah ada sanad Al-Fatihah ya kalau salah apa di sini kan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Bisa Al-Fatihah kan ada Al-Baqarah, ada segala macam. Kalau bahasanya Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf itu Al-Fatihahkanlah Al-Baqarah, Al-Fatihahkanlah Al-Imran, Al-Fatihahkanlah An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Biasakan dan akhirnya kita jadi terbiasa. Ini yang pertama. Yang kedua, memang tidak mudah. Habis aktivitas luar biasa tiba-tiba langsung menuju ke khusyuk. Tapi ketika kita memahami bahwa kita dipanggil Allah itu juga mendadak, kan nggak ada ketentuan ya Pak. Udah ada ketentuannya belum? Kita akan dipanggil Allah hari apa, jam berapa? Kita nggak tahu. Maka momen-momen sholat itu melatih kedisiplinan. Ya, kata Abu Sangkar tuh dalam buku beliau Kiat Sholat Khusyuk ya, bikin buku itu. Nah jadi menurut pandangan saya khusyuk itu dipengaruhi oleh satu, kemampuan kita dalam tahsin Al-Quran. Yang kedua, pemahaman kita terhadap apa yang dibaca. Sulit untuk meraih kekhusyuan kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Maka bagaimana menuju ke sana? Pahami dulu aja. Paling enggak Al-Fatihah saja kita pahami. Habis itu syukur-syukur bacaan yang rutin kita baca. Kan nggak jauh nih kalau orang Indonesia trikul tuh Pak ya. Mulai dari kulhu sampai Anas. Paling enggak nih trikul nih kita sudah paham betul-betul. Asbabun nuzulnya, makna ayatnya gitu kan. Nambah dikit lagi gitu kan. Supaya apa? Ketika imam membaca kemudian melekat juga dalam diri kita. Atau ketika kita sholat sendiri, ya kita bisa faham. Makanya kan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini kata para ulama bisa mabuk, yang pertama memang mabuk dalam keadaan mabuk. Yang kedua bisa mabuk dia nggak tahu, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Maka ada keterkaitan erat. Ada keterkaitan erat. Dengan mempelajari sirah juga kita memahami asbabun nuzul. Karena dari sirah nabawiyah lah kita memahami ini ayat turunnya kapan dan dalam konteks apa. Allahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustadz atas kajian yang disampaikan hari ini. Saya pikir waktunya sudah cukup. Saya serahkan ke Ustadz untuk menutup kajian ini Ustadz. Baik. Terima kasih jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang perjalanan hidupnya itu sangat lengkap, dituliskan mulai dari lahir sampai beliau wafat. Enggak ada yang lain, Pak. Siapa tokoh di dunia ini yang perjalanan hidupnya sampai sedetail itu dikaji, dan tiap seluk beluk kehidupannya memiliki ada rasa yang tidak kita dapati ketika baca buku sejarah lainnya.
hanya beliau, hanya perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ikhtiar kita, mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita makin mencintai, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.